Halo semuanya, kembali lagi di channel Jadul, channel yang membahas seputar hal-hal jadul mulai dari teknologi sampai sejarah yang mungkin bisa menambah pengetahuan Anda semua. Nah, di video kali ini channel Jadul ingin membahas seputar peraturan pemblokiran HP BM atau black market dan pengaruhnya terhadap HP X internasional. Nah, sebelum mulai pembahasannya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng supaya dapat info terkini dari channel ini. Nah, seperti yang kalian tahu, channel Jadul suka memberikan rekomendasi HP-HP jadul. Nah, salah satu sumber dari HP-HP jadul ini adalah HP X internasional atau bekas dari luar negeri. Misalnya aja iPhone 7 atau Samsung S8 yang udah beberapa tahun lalu keluar. Kalau kita coba cari di e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee, beberapa di antaranya itu mengeluarkan rekomendasi HP X internasional. Nah, kenapa HP X internasional ini jadi kayak primadona sih sebenarnya? Karena HP internasional ini dia harganya murah dan big deal banget lah pokoknya. Kalau kita bandingin sama refurbish, misalnya HP X internasional ini kemungkinan besar part-part dari si HP-nya itu masih original. Sedangkan kalau dia refurbish, kita nggak tahu apakah part dari si HP-nya itu masih original atau enggak. Ya, meskipun HPX internasional juga nggak bisa menjamin kalau partnya itu masih semua original ya, karena mungkin aja ada yang udah diganti dan segala macam. Cuman kalau dibandingkan dengan HP refurbish itu kan kita udah pasti tahu kalau HP refurbish itu pernah dibongkar dan ada part yang udah pasti diganti. Jangan lupa juga kalau HPX internasional itu harganya relatif lebih murah daripada HP refurbish. Nah, menurut Kemenperin sendiri, ponsel yang tergolong ilegal atau black market adalah handphone dengan nomor IMEI yang tidak terdaftar resmi pada basis data Kementerian Perindustrian atau Kemenperin dan Kementerian Perdagangan atau Kemendag. Nah, untuk mengeceknya kita bisa mengunjungi laman website yang sudah disediakan oleh Kemenperin untuk mengecek IMEI, yaitu di https://imei.kemenperin.go.id. Sekarang pengaruhnya itu dari peraturan ini untuk HPX Inter itu apa sih sebenarnya? Nah, yang pertama, HPX Inter itu kan bekas dari luar. Nah, jadi walaupun mungkin si jenis HP-nya itu dikeluarkan resmi di Indonesia, HP-nya itu sendiri untuk yang kita beli ini tidak diproduksi di Indonesia, sehingga IMEI-nya pun otomatis tidak terdaftar di Kemenperin ataupun Kemendag. Nah, masalahnya adalah ada beberapa handphone X internasional yang IMEI-nya terdaftar dan ada pula yang enggak. Nah, itu saya juga nggak tahu sebenarnya kenapa. Nah, HP X Inter kalau dia nggak terdaftar tentu aja bisa terblokir dan nggak bisa dipakai untuk internetan. Jadi HP X Inter ini nggak worth it lagi untuk dibeli. Karena buat apa juga gitu beli HP tapi nggak bisa terhubung ke internet dengan menggunakan kartu SIM. Masa iya harus bawa wifi kemana-mana? Walaupun sekarang udah ada wifi yang kecil kayak wifi dari smartphone itu, tapi tetap jadi nggak praktis lah. Nah, terus gimana sih kelanjutannya? Apakah kita masih bisa untuk membeli HPX Inter ini? Apakah HPX Inter ini masih layak untuk dibeli atau enggak? Nah, sebenarnya kalau untuk beli sekarang itu masih cukup layak karena peraturan ini baru berlaku 18 April 2020. Nah, Menteri Perindustrian sendiri Airlangga Hartarto menyebutkan kalau HP yang ilegal-ilegal ini masih bisa mendaftarkan IMEI-nya dengan mendaftarkannya di web yang disediakan oleh pemerintah. Nah, cuma web atau aplikasi ini masih belum ada sampai sekarang, masih belum tersedia. Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan juga mengingatkan kepada pengguna handphone black market HPBM untuk melakukan registrasi IMEI ponsel sebelum Februari 2020. Jadi kalau kita beli HP BM-nya ini dan kita nyalain, kita konekin ke internet sebelum Februari 2020, itu IMEI-nya bisa kita daftarin dan dia bakalan dapat pemutihan. Nah, selain itu HPX Inter juga bisa aja udah diaktifin nih sama si penjualnya dari sekarang. Jadi mungkin aja si penjualnya udah punya inisiatif buat mendaftarkan atau menyalakan si HPX Inter ini dari sekarang. Jadi istilahnya si HPX Inter ini udah mengalami pemutihan karena dia udah terhubung ke internet sebelum peraturan ini dijalankan.
Nah, Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri, Kemenkominfo, menyatakan kalau pengguna ponsel ilegal masih bisa menggunakan ponselnya ketika regulasi International Mobile Equipment Identity atau IMEI itu berlaku. Nah, pemerintah sendiri menyatakan seperti ini karena pemerintah akan memperlakukan masa transisi atau masa pemutihan tadi. Nah, masa transisi ini akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan. Kalau dari operator atau provider itu mengusulkan sekitar 5 tahun. Sedangkan kalau melihat contoh dari negara lain itu hanya 2 sampai 3 tahun. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam masa pemutihan ini kita masih dapat membeli handphone-handphone yang tidak secara resmi masuk ke Indonesia. Apakah handphone yang kita beli nantinya akan mengalami pemutihan juga atau enggak? Nah, itu masih menjadi sebuah pertanyaan. Sebagai solusi nih, kalau kita mau beli HP X Inter, kita bisa cek lagi nih ke penjualnya apakah IMEI HP yang dijual itu udah terdaftar atau enggak. Kalau takut dengan resiko, sebenarnya lebih baik beli HP second yang dari Indo aja, karena sekarang udah banyak juga HP second gitu atau HP refurbish yang emang asal HP-nya itu atau mesinnya itu dari Indonesia sendiri, sehingga IMEI-nya udah terdaftar. Jadi kita nggak perlu terlalu mengandalkan barang-barang second dari luar negeri gitu. Kita bisa juga tanya ke penjualnya apakah ini second dari Indonesia ataukah bukan, karena kalau kita lihat di e-commerce itu banyak yang menjual HP X Inter tanpa menyantumkan di judulnya itu dia HP X internasional, sehingga kita mungkin aja nggak tahu ini HP X internasional atau HP second dari Indonesia, karena baik HP X internasional ataupun second dari Indonesia itu udah banyak yang menjual dalam jumlah banyak gitu. Cuma kalau barangnya itu second dari Indonesia sendiri kan kita nggak perlu was-was lagi gitu, nggak perlu ngecek lagi apakah IMEI dari HP ini udah terdaftar atau belum. Solusi yang paling mudah sih sebenarnya kita bisa nyari barang yang secondnya itu bukan dari penjual besar, artinya one to one lah gitu. Kita bisa beli dari orang yang emang ngejual HP-nya secara second, beli secara COD misalnya di OLX gitu. Nah, sekian aja buat pembahasan mengenai HP X internasional, apakah dia akan terpengaruh oleh peraturan pemblokiran IMEI ini atau enggak. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini kalau dirasa bermanfaat. See you next time.